Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatik وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. Halaman 6 Kasifatus Saja Syarah Safinah baris ke-11. Wasalisuha sareng ari anu katiluna katilu tina rukun Islam ita zakati eta nunaikeun zakat ae i'tauha tegasna masihkeun itu zakat liman kajalma wujida anu aya anu ditemukeun minal mustahiqina di antara mustahik orang-orang yang berhak fauron harita keneh dengan segera seketika fauron Yang ketiga dari rukun Islam itu adalah menunaikan zakat, yakni memberikan zakat kepada orang yang termasuk dari mustahikin, orang-orang yang berhak untuk menerimanya seketika. Idza tamakkana minal adai ma'a wujubi ta'mimi wahum samaniyatu anwa'in. Wahum dan al-mustahikin itu orang-orang yang berhak menerima zakat itu samaniyatu anwa'in, ada 8 macam atau 8 kelompok. Al-awwalu ari anu kahiji fakirun eta orang fakir wahdahu, fakir wahdah, fakirun wahdahu, wahdahu teh nyorangan kata wahidun. Huwa ari fakir teh alladzi la mala lahu aslan wala kasba. Huwa ari fakir teh la mala eta anu teu gaduh harta, la mala anu teu gaduh harta lahu pikeun itu siman aslan sama sekali, la mala wala kasaba, wala kasaba sareng teu gaduh pakasaban, teu gaduh padamelan, tidak punya pekerjaan. Yang pertama adalah fakir, yakni orang yang tidak memiliki harta sama sekali dan tidak memiliki pekerjaan. Itu yang disebut dengan fakir. Kenapa? Sakit lagi sakit. Sariawan. Dah. Kadzalika halalaini wal murad bil kasbi huna huwa talabul ma'isyah awwalahu
Yang dimaksud dengan kasab atau pekerjaan huna di sini itu adalah huwa tolabul ma'isyah, yakni mencari penghidupan, mencari rizki, mencari nafkah ya. Jadi orang fakir itu adalah orang yang tidak punya harta dan tidak punya pekerjaan sama sekali. Pekerjaan yang dimaksud adalah pekerjaan mencari penghidupan atau mencari rizki, mencari nafkah bisa ya. Dah lewat, lanjut. Wathani, baris ke di bawah isu, cari yang ada bulatan, cari. Ada? Wathani, dan yang kedua, serang ari anu kadua itu mustahikin, orang yang berhak menerima zakat itu miskinun, eta jalmi miskin. Sapertos kumaha gambaran miskin? Wa huwa sareng ari miskin teh, orang miskin teh man eta jalma qadaro anu mampu ala malin kana memperoleh harta, au kasabin atau pekerjaan, au alaihima atau pada keduanya ma'an bersama-sama. Miskin itu adalah orang yang mampu untuk mencari harta dan pekerjaan atau dua-duanya secara bersamaan. Yasuddu kullun minhuma au majmu'uhuma min jau'atihi. Kalau miskin itu setingkat lebih apa istilahnya, lebih maju lah secara strata di atas fakir. Kalau fakir mah tadi sama sekali tidak punya harta, tidak punya pekerjaan mencari rezeki. Kalau miskin mah orang yang mampu untuk mencari harta dan juga pekerjaan, atau kedua-duanya secara bersamaan. Lanjut, wasalisu teras kahanap sabaraha baris tah, tingali we 100 anu buleud. Wasalisu sareng ari anu katilu amilun, eta amil untuk pendekatan. Kalau di kita menerjemahkan amil itu panitia zakat, anu nguruskeun nya, anu nampi, anu nyatet, anu ngadistribusikeun, eta disebat amil. Maka contohna kasain ya'malu fi akhdhiha min arbabil amwal, wa katib yaktubu ma'atahu arbabaha, wa qasim yaksimuha alal mustahikin, wa hashir yazma'ul malak aw dawis sahman. Yang dimaksud dengan amil itu bisa sa'in ya'malu fi akhdhiha, orang yang mengambil zakat ya, anu nyanakan zakat, atau juga katib. Katib itu pencatat atau sekretaris, dari kata kataba menulis, fahuwa katibun, orang yang menulis. Kalau di kita dalam susunan kepanitiaan disebut sekretaris, itu termasuk amil. Sekretaris itu termasuk amil. Terus siapa lagi tadi? Katib yaktubu ma'atahu arbabah, wa qasim sareng anu ngabagikeun tina kata qasama. Qasama membagikan, qasimun yang membagikan. Jadi kan petugas teh aya anu nyanakan, aya anu nyatet, aya anu ngabagikeun. Eta sadayana termasuk amil atau panitia
zakat. Sami eta oge berhak untuk mendapatkan zakat. Biasanya diurang misalkan ketua kenging sabaraha kilo, sekretaris kenging sabaraha kilo, misal anu ngabagikeun kenging sabaraha kilo. Ya. Berikutnya lewat warabi'. Warabi'u sareng aya nu kaopat al muallafah eta muallaf terjemahna teh lamun di urang mah anu dileuleuskeun hatena. Muallafah qulubuhum kan ada. Nah, terjemah di kita sudah menjadi bahasa Indonesia muallaf, yakni orang yang baru masuk Islam atau aya eungkeut-eungkeut pi islameun gitu. Meskipun dia orang kaya. Ya, muallaf. In qasama al imam wahum arba'atun man aslama walakinahu dhaifun. Ada 4 gambaran yang termasuk ke dalam muallaf itu. Jadi yang pertama katanya orang yang masuk Islam tapi lemah. Mungkin secara harta dia tidak punya. Itu ada gambaran-gambarannya. Pada prinsipnya mu'allaf itu ya kalau secara umum itu adalah orang yang baru masuk Islam. Artinya Allah menakdirkan dia untuk masuk Islam dengan cara dilembutkan hatinya, condong cenderung ingin memeluk Islam. Meskipun secara strata sosial bisa jadi dia punya banyak harta. Jadi meskipun banyak harta, tapi karena dia awal masuk Islam, maka dia termasuk orang yang berhak menerima harta zakat. Sepadas nanti, kesan baiknya di Islam mah begini, dia sangat perhatian sama mereka. Lanjut saja yang kelima al-khamis wal khamisu, dan yang kelima dari orang yang berhak menerima zakat adalah ar-riqab. Bahasa kitanya hamba sahaya, orang yang menyicil akan kemerdekaan. Wahum al-mukatabun li'anna ghairahum minal arqa la yamlikuna dalika idza kanu li ghairil muzaqqi walau linahwi kafirin. Orang yang menyicil kemerdekaannya, orang yang termasuk mungkin kalau hari ini karena sudah tidak ada riqab lagi, sudah tidak ada hamba sahaya lagi. Dan memang ini kan penjabaran dari Al-Quran ya, bahwa zakat itu diberikan kepada lil fuqara al masakin dan seterusnya yang 8 asnaf di Al-Quran tersebut. Kemudian lanjut lewat halaman 7 wasadis sarang anu sadis. Naon sadis teh? Ke-6. Wasadisu, dan yang ke-6 al-gharimu, orang yang berutang. Itu gambarannya sangat panjang ya, tapi pada prinsipnya supaya lebih singkat, ini orang yang punya banyak utang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan dia tidak mampu untuk membayar utangnya sehingga perlu diberi dari harta zakat. Yang jelas bukan utang buat melakukan maksiat, misalkan buat judi dan sebagainya, tapi betul-betul dia berutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, untuk memberi makan nafkah anak istrinya. Kemudian dia berutang, dia tidak bisa membayar utangnya, bisa kasih harta zakat. Lanjut,
kita selesaikan dulu mustahiknya. Wasabi'u dan yang ketujuh sabilullah, orang yang berada di jalan Allah. Yang dimaksud adalah orang yang berjuang ya menegakkan agama Allah. Lebih spesifiknya sabilullah itu wahum al-ghazat, yakni orang-orang yang berperang ya, pasukan yang berperang, al mutatawwa'una bil jihad alladzi la rizqa lahum fil fayatuna walau agniya'a i'anatan lahum alal ghazwi. Jadi kondisi pasukan yang berjihad menegakkan agama Allah, membela agama Allah, yang tidak mendapatkan rezeki dalam harta fai atau harta rampasan perang, maka mereka diberikan harta zakat meskipun mereka termasuk orang kaya, sebagai bentuk pertolongan kepada mereka dalam pertempuran, dalam ghazwah, dalam peperangan, meskipun dia orang kaya, walau agniya'a. Lanjut yang terakhir, wathaminu sareng ari anu kadalapan ibnus sabili, eta kalau terjemah perkataanna ibnun anak, sabil jalan, jadi anak jalanan. Tapi bukan itu maksudnya, karena secara konotasi perspektif kita anak jalanan teh kan anak yang mungkin hidup di jalan, tidak punya rumah, kesana kemari di jalan gitu. Tapi bukan itu maksudnya. Jadi jangan menerjemahkan secara harfiah bahasa Arab, bukan anak jalanan di situ. Tapi maksud ibnu sabil itu adalah orang yang sedang di perjalanan dan kehabisan bekal. Kita lihat definisinya. Wa huwa ala kismaini, bisa majazin ya. Bisa secara pengertian majazi, yakni orang yang safar di perjalanan min baladin di suatu negeri. Bisa juga secara hakiki, bisa secara majazi, bisa secara hakiki. Wadhalika in ihtaja bi an lam yakun ma'hu ma yusidu. Untuk pembahasan mustahik zakat yang kelas 10 sudah kita bahas di bab yang ketiga, dan yang kelas 12 mungkin lupa lagi ya, 3 atau 2 tahun yang lalu sudah kita bahas. Ini lebih mempertegas lagi di syarah ini tentang mustahik atau orang yang berhak menerima zakat sebagaimana dijabarkan oleh Al-Quran tentang mustahik zakat. Masih ingat surah apa, ayat berapa tentang mustahik zakat? Surah apa, ayat keberapa? Coba. Orang-orang yang berhak menerima harta zakat sudah dibahas di situ. Nah, jadi penjabaran di kitab ini tentang orang yang berhak menerima zakat itu sama seperti di Al-Quran. Coba kita sebutkan. Yang pertama adalah fakir, yakni orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan sama sekali. Yang kedua adalah miskin, yakni orang yang mampu untuk mencari harta dan pekerjaan, tetapi mungkin dari hasil pekerjaannya itu tidak mencukupi untuk kebutuhan hidupnya. Wasalis yang ketiga adalah amil atau panitia zakat, yakni orang yang mengumpulkan, mencatat, dan mendistribusikan harta zakat. Yang keempat, mu'allaf, orang yang mungkin baru masuk Islam, yang dilembutkan hatinya. Kemudian yang kelima adalah riqab, atau orang yang sedang menyicil kemerdekaannya, seorang abid. Tapi untuk riqab yang kelima ini
per hari ini sudah tidak ada. Jadi mustahik yang kelima, pada fakta hari ini sudah tidak ada. Islam sudah menghapus perbudakan. Ya. Tidak ada perbudakan dalam Islam. Semua manusia sama di hadapan Allah, sama di mata Allah. Kalau rikob itu kan hamba saya itu wahnya pertama lebih rendah ketimbang pembantu. Pembantu mah leuheung keneh di titah gawe teh dibayar. Ya, kalau rikob itu sudah tidak dibayar lagi. Kalau sudah dibeli oleh sayyidnya, dipekerjakan, diapa-apain juga terserah. Dan Islam datang untuk menghapus itu salah satunya. Tidak ada perbudakan dalam Islam. Semua manusia itu merdeka. Kemudian yang keenam adalah al-gharim, orang yang punya banyak utang. Yani orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan berutang untuk berfoya-foya atau bermaksiat gitu ya. Yang ketujuh adalah sabilillah, orang yang berjuang menegakkan agama Allah, yakni para pasukan yang berjihad di medan laga. Meskipun mereka termasuk orang kaya, tetap mereka mendapatkan hak untuk mendapatkan harta zakat. Dan yang terakhir adalah ibnu sabil, terjemah bahasa Arabnya anak jalanan, tapi yang dimaksud adalah musafir, orang yang sedang di perjalanan dan dia kehabisan bekal. Nah, maka perspektif hari ini biasanya orang ya memasukkan kategori ibnu sabil para santri. Maka pernah Bapak sampaikan di beberapa pertemuan ke belakang, andai kata misalkan satu saat ada UPZ yang menyediakan buat ibnu sabil, kalian sebagai santri bisa dimasukkan ke dalam astaf ibnu sabil untuk mendapatkan zakat. Itu yang pernah Bapak alami sewaktu Bapak masih mondok. Jadi kalau pulang ke rumah itu kata orang tua Bapak itu aya jatah santri, ya maksudnya jatah ibnu sabil dama santren. Ada anu berperang hari ini kan sudah tidak ada. Sudah tidak ada orang yang berperang menegakkan agama Allah sekarang di medan laga, sudah tidak ada. Entah untuk memaknai ibnu sabil per hari ini, bisa saja ibnu sabil itu isinya santri, misalkan ada yang memasukkan juga misalkan kiainya, ustadznya, suka dimasukkan kan oleh panitia itu. Jadi pada prinsipnya dari 8 mustahik zakat ini, yang nomor 5 mungkin sudah tidak ada hari ini. Sisanya yang 7 bisa sekarang. Fakir masih banyak, miskin masih banyak, kemudian ada panitia jelas, ada mu'alaf orang yang baru masuk Islam juga banyak, kemudian dari riqab, kemudian yang keenamnya orang yang berhutang pun ada ya, selama dia berhutang untuk keperluan hidupnya. Kemudian sabilillah, orang yang berperang di jalan Allah, serta ibnu sabil, orang yang kehabisan bekal di perjalanan. Baik. Khotimah. Coba ada beberapa catatan penting di situ. Ada di tengah ya. Wa syaratu akhiriz zakah min hadhihi samaniyah hurriyatun wa islamun wa an la yakuna hashimiyan wala muttalibiyan liqauli sallallahu alaihi wasallam inna hadhihi sadaqah awsakhun nas wa annaha la tahillu li Muhammadin wala li ali Muhammadin wa wad'ul hasan fi fihi tamrat wa wad'al hasan fi fihi tamratan ay min tamaris sadaqah fanaza'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bili'abihi wa qala kakh ana alu Muhammad la tahillu lana sadaqat ya. Wa makna awsakhun nas anna baqa'aha fil amwal yudnisuha
kama yudnitsu saub al wasakh wa qawlu kah kama qala as-sibyan kama qala as-suban naqalan an ibni Qasim wa bi kasil kaf wa tasydidil kahin gitu nya atau kahin. Dan syarat orang yang mengambil zakat itu dari yang 8 tadi itu adalah hurriyah, merdeka, wa Islam dan Islam, wa an la yakuna hasyimiyan wala muttalimiyan. Dan hendaklah orang yang mengambil zakat itu ya tidak boleh keturunan atau Bani Hashim dan juga Bani Muttalib, keluarga Nabi. Jadi keluarga Nabi itu tidak boleh mengambil zakat. Keturunan Nabi gak boleh. Cenah aya Nabi dipasihan teu zakat, jangan. Keluarga Nabi, anak cucu Nabi gak boleh. Keturunan Bani Hashim dan juga Bani Muttalib gak boleh. Memang ada hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, inna hadihi shadaqat ausakhunna. Sesungguhnya zakat ini, hadihi maksud di sini adalah zakat, hadihi shadaqat. Jadi sedekah ini atau zakat ini itu adalah kotor manusia, kesang manusia. Jadi zakatnya kesang manusia. Ai kesang teh sesuatu anu jorok kan, jijik, kotor. Nya kesang, nya urang mun tos sopanahan sok ngesangkan bau misalkan. Tah zakatnya eta kesang manusia. Diibaratkan seperti itu. Kemudian wa annaha la tahilu li Muhammadin, dan zakat itu tidak halal bagi Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad tidak pernah menerima zakat. Tidak boleh. Nabi sendiri yang bersabda, beliau melarang dirinya. Tidak halal zakat untuk Muhammad, untuk keluarga Muhammad. La tahilu li Muhammadin wala li ali Muhammadin. Jadi Nabi menyebut namanya sendiri. Zakat, harta zakat ini tidak halal bagi Muhammad dan keluarga Muhammad. Ya. Suatu ketika wawadoa al-Hasan, suatu ketika cucunya yakni al-Hasan meletakkan, nyimpen, wadoa itu nyimpen, meletakkan. Panginten ngaletaknya fihi dina fihi mulutna. Famun kan bahasa Arabna mulut teh famun. Tah diidopatkeun kana mulutnya jadi tidak fi famihi tapi fihi gitu. Jadi fi teh sanes fihi dina eta naon bukan. Fihi itu mulut. Kan sudah ada harap jar sebelumnya. Fihi manya harap jar masuk karena harap jar deui kan enggak mungkin. Fihi gitu ya. Nah, jadi harap jar nama anu pertama fi kaya fi teh dina fihi kaya teh mulut maksudna. Suatu ketika cucu Nabi namanya Al-Hasan, anaknya Sayyidina Ali, anaknya Siti Fatimah, cucu Nabi Hasan dan Husain. Hasan menyimpan apa? Di mulutnya tamrotan, sebutir kurma. Ya kan zakat di Arab apa pengitan kormanya? Zakat di Arab korma. Jadi korma itu disimpan di mulut Hasan oleh dirinya. Aya korma pengintina zakat. Pas bade di imam dina mulut ku Hasan teh tamrotan ay min tamaris sadaqat fanaza'aha Rasulullah sallam. Rasul nyabut langsung dicana ku Rasul teh. Hop. Pas keur dibeuweung beungeun ku Hasan teh kieu. Ku Rasul langsung dicanak kormana teh. Ku Rasulullah sallam ya. Wa qala kah mun di urang mah kah teh naon? Utahkeun da kitu tah. Ku Rasul teh canak, utahkeun sok, utahkeun ceuk Rasul teh. Ka Hasan teh. Sampai segitunya gitu ya. Rasul melarang, Rasul menyebutkan zakat ini tidak boleh bagi Nabi Muhammad, bagi keluarga Muhammad atau Bani Hashim dan Bani Muttalib. Kemudian ada peristiwa suatu ketika cucu Nabi yakni Hasan, Al-Hasan meuweung korma, ngakmam korma tina korma zakat.
Sedekah di sini bimana zakat. Langsung ku Rasul fanaja'aha, dicabut dicanak tina mulut, langsung dicanak ku Rasul tadi kitu mulut katanya kah utahkeun sok utahkeun cek Rasulullah teh. Ya. Ana alu Muhammad la tahillu lana sadaqat. Saya adalah ya keluarga Muhammad yang tidak boleh, tidak halal untuk sedekah ini bagi kami. Kemudian tadi disebutkan zakat itu kan ausahun nas, kesang jelema, zakat teh kesang. Diibaratkan zakat teh kesang. Kesang kan orang bau misalkannya. Nya ai selain Rasulullah mah kesang teh kan resep teh kana kesang, kesang batur. Henteu nya. Sugan gitu ningali kesang batur teh diletak gitu henteu nya. Nyata zakat teh ibarat kesang. Ya, ibarat kesang. Maka ausahun nas anna baqaha fil amwal yadnisuha kama yadnisu sawbas. Jadi seperti kesang mundina awak jelema ya. Di mana harta tersebut aya kesangan. Nah, kesang itu nu dizakatkeun. Jadi zakatnya sebetulnya adalah kesang di mana yudnisuha kama yudnisu sawbas alwasah. Di mana untuk membersihkan harta itu sama seperti kita menyuci baju yang kotor dengan menggunakan air. Ketika zakat, di mana zakatnya seperti kesang kan untuk membersihkan. Lamun teu dizakatan maka seakan-akan harta kita itu aya kesangan gitu. Goreng. Maka ketika zakat itu membersihkan harta kita, kan fungsi zakat itu tuhrotan. Sebagai penyuci kan lisoimi ayakan hadis sanesnya ya. Sebagai tuhrotan di penyuci bagi yang puasa itu kalau yang zakat fitrah ya, zakat fitrah. Tapi kan zakat itu bisa bermakna zakat fitrah ataupun zakat mal ya. Itu yang ketiga dari rukun Islam. Pamang sakedik deui urang tamatkeun rukun Islamna wa rabi'uha shaum Ramadan. Yang keempat dari rukun Islam itu adalah puasa Ramadan wa furido fi sya'bana minas sanati tsaniyati minal hijrah. Wa furido sareng dipardukeun itu puasa fi sya'bana dina bulan Sya'ban, bulan 2 bulan sebelum 1 bulan sebelum Ramadan minas sanati tsaniyati dari tahun kedua minal hijrah. Dari hijrah berarti Nabi udah pindah dari Mekah ke Madinah, baru 1 tahun tinggal di Madinah. Tahun keduanya ada kewajiban melaksanakan puasa. Makanya kan di surah Al-Baqarah, surah itu termasuk Madaniyah, diturunkan pasca hijrah di Madinah pada saat itu. Fasoma sallallahu alaihi wasallam tis'a Ramadhanatin. Rasul berpuasa di bulan Ramadan itu 9 kali. Berarti 9 tahun. Rasul puasa Ramadannya 9 tahun. Kamu sudah berapa tahun puasa Ramadan? Dari usia berapa? Dari usia SD mungkin. Jadi kamu dengan Rasulullah lebih lama kamu puasanya. Rasul ngomong 8 tahun atau 8 bulan. Karena kan tahun kedua Hijriah. Kan Rasul itu tinggal di Madinah selama 13 tahun. Puasa diwajibkan pada tahun kedua. Ya, tahun kedua akan diwajibkan. Nah, baru Rasul melaksanakan misalkan di tahun keduanya. Sisanya itu ada yang kamilan ya, wahidan kamilan wasamaniyah nawaqid. Yang 1 dari 9 itu
Kamilan itu berarti 30 hari sempurna 1 bulan. Tapi sisanya berarti yang 8 itu nawakid, nawakis, kurang berarti 29 hari. Puasa itu kan pilihannya 29 atau 30. Nah, dari jumlah 1 bulan itu, karena di Islam itu kebanyakan 29. Jadi selama Rasul melaksanakan puasa 9 kali atau 9 tahun atau 9 bulan, 9 bulan dalam 9 tahun di setiap tahunnya. Nah, yang 8 kali itu 29 hari, yang 1 kali 30 hari. Itu maksudnya. Terus adanya. Dah, yang terakhir pamang. Wa khamisuha, dan yang kelima dari rukun Islam itu hajjul baiti atau hajjul baiti. Ya, qasadahu lil hajj awil umrah. Qasada ngamaksad ka itu bait lil haji untuk haji awil umrah untuk umrah. Haji itu man kajalma istata'anu mampu ilaihi ka Mekah naonana sabilan perjalananana. Ada cerita di bawah itu, di bawah man setelah kurung. Warwiya sedang diriwayatkeun anna Adama kana sakusna Nabi Adam hajja berhaji arba'ina sanatan 40 tahun minal Hindi ti India. Ini Nabi Adam tinggal di Hindi teh India. Kan Hindustan teh naon? Hindustan teh al Hindi. India berarti nya. Nabi Adam di India. Allah. Ini Nabi Adam haji 40 tahun. Berarti kalau 40 tahun 40 kali. Nabi Adam itu hajinya 40 kali dari India masyian, bari lempang, jalan kaki. India Mekah berapa kilo? Dari India ke Mekah berapa kilo? Jalan kaki Nabi Adam mah haji nanti di India ke Mekah jalan kaki. Masya Allah. Daik ke mapah ke Mekah di Indonesia. Nah. Nabi Isa pernah teu haji cenah. Wa Isa yahtamilu annahu hajja qabla raf'ati ilas sama. Qabla raf'ihi ilas sama. Nabi Isa pun dimungkinkan pernah haji katanya sebelum dia diangkat ke langit. Aw annahu yahujju hina yanzilul arda. Wa fil khabar man qadha nasahu wa sallallahu. Pameng tamatkeun gede. Wa warada fil khabar annal baital haram yahujjuhu kulla amin sab'una alfan minal bashar. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwasanya Baitul Haram Makkah itu yahujjuhu kulla amin sab'una alfan. Berkunjung atau berhaji ke Baitul Haram itu setiap tahun itu 70.000.
minal bashar dari manusia. Nah, sekarang kan sampai 2 juta 1 tahunnya ya. Ini dalam hadis 70.000 dari manusia. Faida naqasu apabila kurang andalika dari 70.000 atammahumullahu azza wa jalla minal malaika. Maka Allah menyempurnakan jumlahnya dari para malaikat. Jadi kalau dalam 1 tahun yang haji di bawah 70.000 maka digenapkan oleh para malaikat. Disuruh Allah untuk melaksanakan haji. Tapi kalau di atas 70.000 wa idza zadu ala dalika apabila lebih dari 70.000 yang haji di setiap tahunnya yaf'alullahu ma yurid maka Allah berbuat sebagaimana yang Dia kehendaki. Wa annal baital ma'mur fis sama ar-rabi'ah adapun baitul ma'mur di langit yang keempat tahujju ilahil malaikah maka malaikat melaksanakan haji berkunjung ke Baitul Ma'mur kama tahujjul bashar ila Baitul Haram sebagaimana manusia berkunjung haji ke Baitul Haram. Jadi malaikat itu osok haji sebagaimana manusia suka berhaji di Mekah, malaikat itu osok haji. Di mana hajina? Di Baitul Ma'mur di langit yang keempat. Itu malaikat. Jadi malaikat sok hajinya. Sebenarnya jalmi mungkul haji. Malaikat sok haji di Baitul Ma'mur di langit yang keempat. Itu tambahan pengetahuan buat kalian ya. Tos sakit banyak. Baru pasal pertama. Arkanul Islam. Tinggal ngalajengkeun duka kusaha wallahu a'lam. Pasal yang kedua arkanul iman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.